informasinya itu cukup simpang siur. Makanya kita bawa tim Mata Langit ini untuk mengungkap sebenarnya seperti apa. Jaka Seliwan ditampar pipinya sama si perempuan itu sampai hitam. Dibelau seperti ini, ya udah. Astagfirullahaladzim. Saya ngeliat ada perempuan juga rambut panjang sekitar kolam. Panjang banget. Tahan. Kejar. Ntar tuh nyemplung. Tolong Kang Andre. Tolong. Berarti benar ditampar sama Nyi Rambut Kasih kan ya Nyai? Sebagai tamparan kasih sayang. Sejarah yang selama ini simpang siur, akhirnya kami punya pencerahan. Ya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Kura-Kura Belawa, Desa Belawa. Ini adalah tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat karena di sini mengandung nilai sejarah yang tinggi karena disebutnya itu sebagai tempat apa? Konservasi ya. Bersama saya ini sudah ada Bapak Awa, beliau adalah sebagai sesepuh dan apa ya, pemelihara tempat ini ya Pak? Iya. Bisa dibilang sebagai juru kunci begitu ya, betul ya? Boleh? Bisa. Iya. Dan ini adalah Bapak Eman Suherman. Pak Eman juga pemelihara Sebagai ketua kelompok sadar wisata. Ketua Kelompok Sadar Wisata. Kemudian di sebelahnya Panglima adalah Bapak Sukarsa. Iya, sebagai Sekdes Wakil Kepala Desa di Desa Belawa. Ya, beliau inilah orang-orang atau tokoh masyarakat di sini yang ikut bertanggung jawab atas tempat ini. Nah, yang membawa kita kemari adalah Kang Andre. Kang Andre, bisa diceritakan apa alasannya membawa kami kemari untuk melakukan penelusuran? Iya, terima kasih. Saya membawa tim Mata Langit ke sini memang semenjak penelusuran di minggu-minggu yang lalu, saya sangat tertarik sekali, terutama dengan sejarah dari Kura-Kura Belawa di sini, yang mana dari hasil penelusuran beberapa masyarakat luas di sini yang saya tahu informasinya itu cukup simpang siur. Nah, saya tuh ingin mengungkap sebenarnya tuh dari yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Makanya kita bawa tim Mata Langit ini untuk mengungkap sebenarnya seperti apa agar tidak terjadi simpang siur, terutama dengan adanya sebutan dengan kitab atau Al-Quran atau apa. Padahal itu sebenarnya ya kurang bagus, istilahnya disebut Al-Quran yang disobek-sobek seperti itu akhirnya dibuang. Itu makanya kita ingin
tahu sejarah yang sebenarnya itu seperti apa. Seperti itu yang bikin saya tertarik. Nah, itu sejarah tempat ini. Tapi kalau wisata tempat ini, kita boleh nggak Pak, sambil kita jalan nanti, sambil Bapak ceritakan sejarahnya dan sambil Panglima memantau sosok yang tak terlihat di sini. Boleh ya? Boleh Pak, kemana Pak? Kesini ya? Bisa ke sini. Pengen tahu itu yang disebut kura-kura Belawatu, berarti ada tempat yang bayangan saya nih, penangkaran kura-kura. Oh, nggak salah tadi ada ya contohnya ya di Oh sini. iya, boleh nggak dijelaskan Pak ini? Sebelum kita lihat kura-kura yang hidup, ini ada kura-kura replika. Ini. Apa nih istilahnya? Kura-kura yang pernah hidup? Sebenarnya ini bukan replika ya Pak Ulis ya. Oh bukan, Ini asli. Oh asli ini. Ini asli. Oh, Kisah ini ini soalnya itu. saya lihat kura-kuranya berbeda ya. Saya lihat Ini- ini kok atasnya kayak punggung manusia gitu. Betul. Semakin tua kura-kura tersebut, semakin ini cekung. Oh, ininya. gitu. Lihat nyata. Semakin terlihat nyata. Kalau kecilnya Saya baru kan lihat enggak. ini loh Pak. Biasanya ini udah segini gini aja seperti gunung aja, Iya. nggak ada. Rapi biasanya batok ya. Ini kan yang mati ya. Tapi kalau yang hidup, ini udah kelihatan. Ininya tuh cukup kelihatan sekali. Kalau ini udah mati, berarti sudah tidak bernyawa, seolah-olah ini sebagai batu gitu. Tapi kalau masih hidup, ini tuh beda, Memang ada kelainan. ada Daya garisnya tariknya, memang. ada Ke tarik. sini tuh ada menyerupai rusuk. Gitu. Rusuk. Oh, gitu ya? Iya. Itu kan kayak manusia, kayak Rusuk punggung manusia. orang ya. Betul. Boleh kami Jelaskan. melengkapi Boleh, Pak. dari Boleh. Pak Ukar. Jadi ini betul bukan replika, tapi ini adalah sesuatu Asli. pengingat kita ketika ada kematian massal di 2010, sehingga kami berupaya masyarakat dan pemerintah desa seluruhnya untuk mencoba mempertahankan keberadaan kura-kura. Melestarikan ya. Nah, sehingga sekarang sudah ada penangkaran. Artinya ini adalah upaya kami pelestarian setelah terjadi kematian. Nah, tadi dijelaskan apa bedanya, karena kita itu Beda Pak ya. kura-kura Belawa itu betul-betul bentuk postur dari batok ini tidak bulat, tapi nyaris opal gitu. Iya, betul. Nah, kemudian tadi Pak Sekdes atau Pak Ukar mengatakan bahwa ini semakin dewasa akan semakin kelihatan lekuk belakangannya. Ini yang membedakan di kita. Seperti punggung manusia, terus Seperti ini ada punggung pinggang apa pinggul ya, Ya seperti kalau Rusuk, kalau rusuk. kelihatan itu Yang jelas seperti rusuknya. coba kita lihat punggung kita. Ini seperti ada tulang-tulang ya. Kalau apalagi kalau kita lagi dikerik, ini kelihatan banget ini. Iya, iya. Tidak jauh beda seperti itu kelihatannya. Habis itu katanya perut bawahnya lunak. Gimana? Iya, lunak. Ininya lunak. Asli. Tidak, ini karena memang udah dibilang Diawetkan. fosil juga bukan Fosil, ya, ya. tapi ini udah diawetkan lah. Artinya ini sudah berubah tekstur. Gitu. Kita berubah tekstur. Nah. Termasuk di bawahnya Ibu. Ini Ini juga aslinya kalau aslinya ini tidak keras aslinya. karena Ini lunak. karena diawetkan jadi lunak. Terus apa dalamnya sudah dikeluarkan ya? Sudah keluarkan. Jadi Pak Ulis bisa menceritakan Pak Ukar mana? Pada tahun Misi Pak. 2010, Ya Pak, geser sedikit Pak. di desa Belawa ini kura-kura itu kena wabah. Wabah. Jadi kena penyakit semuanya itu banyak yang mati gitu. Ketika itu beberapa bulan kemudian ada salah satu orang melihat kura-kura di sini, ya saya sendiri melihat kemunculan kura-kura ya alhamdulillah sampai sekarang itu udah nyampe ribuan lagi. Maaf Pak, kalau boleh tahu kenapa kok bisa banyak sekali kura-kura di sini? Apa memang tempat penangkaran kura-kura di sini? Bukan, jadi menurut mitos, jadi kan ada sejarahnya, Iya. sejarah di desa Belawa ini. Berat ya? Lumayan berat. Mengenai kura-kura ini sebenarnya memang tidak mau kena wabah 2010, tidak mau disatukan dengan binatang-binatang lain seperti ya kera atau yang lainnya, itu nggak mau dia tuh. Jadi seolah-olah ingin hidup menyendiri. Kura-kura ini hidup menyendiri. Tiba angin datang tadi ya kencang. Tiba-tiba angin benar-benar sejuk tapi. Begitu. Sambil jalan ya Pak, saya pengen tahu Pak kolamnya. Enggak, Pak Sekdes. Permisi ya. Ini tempatnya sangat luas ya, berapa meter persegi Pak? Kalau luasnya ini yang ada 2000 meter persegi ya. 2000, wow luas juga. Terus kolamnya ada berapa kolam? Kalau ini dari awal indukannya itu dari awal. Oh ini kolamnya ini dari awal sudah ada. Sudah ada ini. Di dalamnya berarti ada beberapa ekor atau sebanyak apa?
kura-kuranya? Ya sekarang ini yang di sini ya sekitar 300 lah. 300 banyak juga ya? 10 sampai 300 ini untuk sekarang. Ini semua terpusat di sini Nah, kura-kuranya? itu dia kelihatan ya pundaknya tuh ya. Nah itu. Iya, itu yang besar. Oh, itu punggungnya itu? Punggungnya. Kura-kura di Belawa itu memang berbeda dengan Udah ada. apa Ayo, Pak. spesies kura-kura yang lain ya? Katanya Gimana, tadi Pak? lehernya bisa sampai ke belakang katanya tadi. Nggak sama kura-kura biasa. Jadi kalau di kura-kura ini ciri khasnya itu dari lehernya panjang, Bu. Jadi ketika berbalik bisa nyampe sini, bisa nyampe ke nyaris ke Lehernya bisa memanjang. bisa ke belakang. Nyaris kayak ekornya. Bisa belok ke Kayak gitu. belakang. Iya, bisa belok ke belakang. Nah, ini yang kondisi kura-kura sekarang ya, dan kura-kura di sini tuh itu yang membedakan dengan kura-kura di tempat lain. Nah, tapi kalau sejarah zaman dulunya katanya berawal dari kisah seorang pemuda. Gimana Pak? Boleh diceritakan? Jadi begini ya, kalau yang namanya sejarah itu beda pendapat ya. Banyak Namanya versi. sejarah, banyak versi. Kami versi menurut tokoh masyarakat, tokoh ulama yang ada di Desa Belawa. Kenapa demikian? Karena menurut saya kalau mendengar versi-versi yang lain barangkali itu nggak jelas. Karena apa? Bisa dibesarkan, bisa diperbaharui, bisa dibagusin. Tapi kalau menurut tokoh masyarakat Desa Belawa dan para ulama itu udah jelas dia hidup di Belawa itu udah berapa tahun. Jadi sudah tahu dasarnya kura-kura tersebut. Maka daripada itu saya akan ceritakan sedikit bahwa di sini tuh dulunya ada Apa? Seorang tokoh. Enggak, Dengar yang tadi. bunyi. Ada suara saya dengar. Ya, mohon maaf. Semacam suara apa ya? Oh, gitu. Gimana Pak? Syekh Datuk Putih dan Syekh Datuk Mulia. Beliau seorang apa? Tokoh Beliau agama. itu adalah mungkin pengikutnya dari Jazirah Arab, Syarif Abdurrahman. Pengikutnya dia ingin menyiarkan ikut agama Islam di Pulau Jawa. Dan dia sampailah ke Datuk Syekh Nurjati, ingin ikut sama-sama mengembangkan syiar Islamnya itu. Nah setelah itu berdua itu mengelana lah. Berkelana. Di Desa Belawa. Bukan di Belawa, istilah di Jawa gitu, di Pulau Jawa, di Cirebon. Syekh Datuk Putih dan Syekh Datuk Mulia itu nyari tempat, mencari berapa tahun berjalan, bertemulah Syekh Datuk Mulia itu ketemu dengan masyarakat. Nah setelah itu dia dengan masyarakat intinya ingin ikut syiar agama Islam di situ. Dia diterima di situ. Setelah itu berkembanglah agama Islam, berkembang, lalu dia menikah dengan penduduk setempat. Setelah itu dia pergi lagi kepada istrinya, saya akan pergi lagi untuk syiar Islam di tempat lain. Pada waktu mau pergi, istrinya hamil. Nah, dia bercerita kepada istri, apabila nanti lahir, berilah nama Cakaprama. Beberapa bulan kemudian dia lahir. Dan laki-laki benar. Laki-laki, Oh, disebutlah Cakaprama. Nah setelah itu dia mencari beberapa tahun kepada ibunya, Bu, di mana bapak saya? Nah, karena sudah dewasa kan, kata ibunya, kami tidak bisa menceritakan di mana bapak, di mana tempatnya, karena ibu sendiri nggak tahu kabarnya. Nah, Ya, kalau terus? ingin tahu, kamu bergulah ke Syekh Datuk Putih. Suruh berguru. Berguru Syekh Datuk Putih, yang pertama ilmu agama sama ilmu kanuragan. Diterimalah sama Syekh Datuk Putih. Cuman Syekh Datuk Putih minta syarat, apabila ingin berguru kepada kami, namanya diganti dengan Jaka Saliwah. Nah, digantilah Jaka Saliwah, dia siap. Nah, ternyata di situ Syekh Datuk Putih sudah mempunyai murid perempuan. Terus berguru berdua, di tengah-tengah perjalanan sedang berguru, mungkin ada sedikit permasalahan antara itu murid yang pertama dengan Jaka Saliwah. Jaka Saliwah ditampar pipinya. Sama si murid satunya itu. Sama si perempuan itu. Oh, sama perempuan itu. Nah, sampai hitam. Mukanya hitam, langsung hitam, mau bengkak gitu, hitam.
Nah setelah itu beberapa tahun terus belajar Jaka Sariwah itu izin sama Syekh Datuk Putih bahwa kami akan pergi untuk mencari bapaknya dan ingin mencari ilmu yang lain. Terus dia diizinkan sama Syekh Datuk Putih tersebut. Telah pergi beberapa bulan, beberapa tahun, nggak ada yang sebagus Syekh Datuk Putih. Muridnya aja menampar sampai hitam mukanya, sampai tutung, nggak bisa disembuhkan, kosong. Jadi kembali lagi ke Syekh Datuk Putih. Nah, di situ saya akan kembali lagi dengan berguru. Silahkan, kata Syekh Datuk Putih tersebut. Tiba-tiba sedang ngobrol berdua nih. Sedang ngobrol berdua antara Syekh Datuk Putih dan Jaka Sariwah. Tiba-tiba angin kencang. Angin, gulap gulita. Gulap banget. Nah, sedangkan itu ngobrol di gubuk. Angin itu masuk ke dalam gubuk. Sedangkan di situ banyak kitab-kitab, banyak kertas-kertas. Setelah itu kertas itu pada hamburan keluar. Berterbangan keluar. Karena di situ ada kolam. Ya, kolamnya ini. Kolamnya ini. Oh, berarti kejadiannya di sini. Kolam tersebut dipenuhi sama kertas-kertas tersebut. Yang terbang itu? Iya, kertas. Nah, tiba-tiba ada sedikit cahaya sebentar. Dia kaget. Kenapa itu apa yang namanya kertas itu berterbangan pada waktu itu? Timbullah binatang yang pandai berenang. Itu berenang. Apa itu, ikan? Ya itu kura-kura tersebut. Jadi saya tidak bisa mengartikan bahwa itu kitab atau Al-Quran. Bukan, menurut saya bukan. Karena yang jelas kertas gitu ya? Iya, kertas. Karena yang kalamullah itu tidak bisa akan disamakan dengan yang lain, apalagi binatang. Kalau kitab itu nggak bisa. Udah jelas itu ya namanya Al-Quran nggak bisa. Menurut versi saya. Nah setelah itu dia tuh nyari gurunya. Syekh Datuk Putih di mana? Nggak ada jawaban. Karena gelap. Syekh di mana? Dipanggil-panggil nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Terus ada suara tanpa wujud. Nah di situ Jaka Sariwah, mungkin kamu sampai di sini. Suara itu ketemu dengan saya dan kamu teruskan syiar Islamnya, kamu kembali kepada ibumu untuk syiar Islam di sana. Nah setelah itu turun dari atas ke bawah kura-kura putih. Dengar juga di antara kura-kura di sini pernah ada muncul yang kepalanya putih, Pak, dan itu diyakini sebagai Syekh Datuk Putih. Apa benar seperti itu? Wallahu alam. Tapi apa benar memang ada yang muncul dan kepalanya putih? Kalau yang namanya kura-kura putih yang sudah melihat ada. Memang ada. Jirim kura-kura putih, bukan kepalanya aja. Sama badannya juga. Sama badannya. Di kolam ini? Iya. Tapi menurut saya itu ya mungkin di sebelah sini. Kok aku merinding? Tapi orang-orang tertentu. Karena kami di sini udah 56 tahun belum pernah melihat. Tapi kok kolamnya hanya ini, Pak, ya? Di sana itu apa, Pak? Pada zaman dulu itu di bawah tahun 90 lah. Semua kolam ada. Ada berapa kolam di wilayah ini, Pak? Banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Bukan ini satu-satunya? Bukan. Oh. Setelah itu, pemerintahan desa itu mempunyai barangkali ini punah, disatukanlah. Di tiap tempat kolam-kolam disatukan di sini. Jadi sekarang tinggal satu ini? Di sini. Di sini aja. Tapi kemungkinan besar masih ada di yang lain yang kelihatan, mungkin masih ada. Cuman kenapa demikian adanya di Belawa? Mungkin kalau menurut kita dengan mata jelas sendiri, Belawa itu paling tinggi tanahnya. Di sana kan rendah. Secara geografis. Betul, memang di bawah. Ada yang bawah atau ke bawah ke sana tetangga desa ada kura? Nggak ada. Yang ada di sini aja. Kura-kura cuman ada di Belawa. Justru itu kami orang Belawa, orang pribumi asing merasa bangga. Misalnya nih Pak, kami ingin ikut merawat gitu. Apakah bisa dia hidup di tempat kami? Apakah nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Tidak bisa. Intinya begini, menurut saya yang sudah lama di sini ya, apabila benar atau tidaknya saya kurang tahu. Yang jelas, apabila ibu atau siapapun atau teknisi
itu ada aja kendalanya, ada permasalahan. Oh gitu ya? Ya, Oh, benar-benar nggak boleh dibawa dari tempat ini? nggak boleh. Nggak boleh. Banyak rintangan ya. Saya udah pernah melihat dengan mata sendiri ada orang dari Bandung mengambil kura-kura di sini tanpa seizin, mobilnya kembali. Oh gitu. Kecelakaan? Iya, kura-kuranya. Akhirnya kembali lagi? Ya di mobilnya nggak ada, berarti sini nggak ada, berarti kan tarik ke sini lagi. Oh ajaib ya, tiba-tiba di mobilnya hilang. Bukan ajaib dan tidaknya, tapi kita kan manusia, Bu. Ada yang kita harus percaya, adanya gaib kan harus percaya, Nah, Bu. Ya. itu dia. Jualan itu harus percaya, dengan adanya itu harus percaya. Iya. Nah inilah yang namanya Allah itu membuktikan kepada manusia bahwa kura-kura belau tuh ya begini. Soalnya ada Kita yang juga kan penting- orang-orang yang memang mencinta binatang gitu, yang Iya. ingin merawat ya. Iya. Yang penting kalau sudah tahu di belau seperti ini, ya udah. Oke, Panglima mungkin bisa. Astagfirullahaladzim. Panglima belum pantau makhluk yang di sini, tiba-tiba sudah ada makhluk yang menguasai. Panglima boleh sambil dijelaskan? Ya, tadi saya memang ngelihat di situ ada kayak laki-laki pakai jubah putih Di duduk tengah sini. di pinggir sana Heeh, terus? sambil senyum. Bismillah semuanya ya. Iya, terus? Habis itu Terus gimana? saya ngeliat ada perempuan juga rambut panjang sekitar kolam. Kasih. Panjang banget, perempuan rambut panjang. Sebentar, kita sambil ke sini yuk. Assalamualaikum. Izin apa boleh? Sambil duduk kita bicara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Dia kayak membaca sesuatu ya. Sama siapa yang? Apa dia bilang? Bismillah. Sedang zikir ini sepertinya. Baca basmalah beliaunya. Maaf Ki, boleh kita komunikasi Ki? Sambil duduk bisa Ki? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rampes. Aku takut muka Aki kejedot. Boleh duduk nggak Ki? Maaf Ki. Aki sama Aki siapa? Boleh duduk nggak, Ki? Terima kasih. Terima kasih telah menjaga kami. Berarti ini untuk Bapak ini. Beliau sama timnya. Iya. Makasih. Sampai kapanpun kami akan tetap berada di air ini. Benar berarti penjelasan Bapak tadi. Sampai kapanpun kami akan tetap di air ini. Nggak boleh dibawa ke tempat lain Ki. Walaupun aliran air dapat mengalir kemana, kami akan tetap di tempat ini. Ada kenangan apa atau cerita apa di tempat ini sehingga Aki tetap mau berada di tempat ini gitu? Nggak mau pindah ke tempat lain. Ada kisah apa yang terjadi di sini di tempat ini? Boleh cerita Ki? Boleh duduk nggak Ki? Maaf Ki. Boleh ya? Dibantu. Akan aku seperti Gak bisa, Biarkan dia kan, aku seperti ini, dia kan kura-kura nggak bisa begini. Iya. Ya udah kalau gitu. Ini rata dia. Maaf ya. biarkan air ini menjadi saksi. Menjadi saksi cerita apa? Kisah yang dulu pernah terjadi. Boleh ceritakan Ki? Kok Aki sedih? Kayak Akinya lagi sedih. Iya, nggak normal ini. Tiba-tiba angin. Nggak maksudnya ini juga. Alam juga ikut bersedih ini alam. Apakah Kayak ada pernah satu kisah terjadi di sini yang memilukan gitu ya, sepertinya gitu. boleh nggak Yang saya diceritakan rasakan Ki? gitu. Astagfirullahaladzim. Ini apa? Kepik. Tiba-tiba jatuh hampir kena palaku. Soalnya beliau menangis gitu. Iya. Ada kisah sedih apa, Ki? Barangkali boleh diungkapin, Ki. Biar jadi pembelajaran buat kami Ki. Biar semua masyarakat barangkali tahu, Ki, ada kisah sedih apa. Kalau boleh diceritakan. Dapat bersatu Walaupun tidak dapat bersatu, selayaknya sebuah satu keluarga. Berarti memang kisah asmara itu. Gimana selanjutnya? Tidak bisa bersatu menjadi satu keluarga. Yang dimaksud siapa Ki? apa ada kisah cinta dua dunia gitu atau gimana? Allah Akbar.
Kayaknya Soalnya ini saya ngerasain ada yang mau menghalangi, maksudnya biar nggak cerita. jangan terbuka cerita ini gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang kayak ada Dirahasiakan. menjadi satu rahasia gitu. Itu yang saya rasain gitu. Ya, Makanya berat gitu untuk menceritakan Iya. gitu. Oke, Panglima tadi kan sudah menceritakan makhluk yang terlihat, ada sosok kakek-kakek, terus ada perempuan, terus siapa lagi Panglima? Perempuan rambut panjang. Terus Itu rambutnya sampai nyeret ke bawah loh. Dia keliling-keliling ini tadi saya lihat. Rambut kasih itu adalah murid daripada Syekh Abdul Qadir. Oh gitu. yang nampar itu. Iya, berarti rambut kasih itu Rambut panjang ya. Oh berarti ini benar. Ini mungkin ada kisah cinta Jadi dua Jaka dunia Saliwa nih sama- antara alam Takutnya yang berbeda gitu. Ya, Allah Akbar. Allah. Awas. Ini. Awas. Tahan. Kejar. Awas, ntar tuh nyemplung. Tolong Kang Ente. Allah. Udah nggak apa-apa, biarin. Mau kemana dia? Biarin. Allah Akbar. Biarin. Udah. Biar istirahat dulu lagi. Oke, kita akan melanjutkan Assalamualaikum komunikasi dengan Pak warahmatullahi Bupati Resmi. wabarakatuh. Wah, kemana? Allah. Awas Kang, bantuin nih Kang. Dia kabur kemana? Lampu. Lighting, kasih lighting. Tolong yang bawa handphone Kang, lightingin Kang. Assalamualaikum. Jangan lari, kita nggak jahat, Emang kita ada batu? berniat Batu baik, itu kita batu apa, Pak? nggak saling menyakiti ya. Udah biarin aja, biarin dulu. Biarin mau kemana? Assalamualaikum. Maaf ya, maaf kalau terganggu sama cahaya kami. Kami hanya ingin silaturahmi nih. Allah Akbar. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak ada niat. Assalamualaikum. Allah Akbar. Mohon maaf kalau mengganggu. Maaf ya kalau terganggu. Ada kisah apa di sini kita boleh tahu? Boleh berbagi cerita kepada kami. Luapkan segala kesedihan yang pernah ada mungkin. Barangkali ingin nanya-nanya bapaknya. Mungkin ada pesan untuk bapak atau gimana? Biarin. Assalamualaikum Jangan dipegang Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, ini siapa dengan siapa? Boleh nanya? Di tas gue ya. Kita komunikasi duduk Boleh. bisa, Nyi. Aku bertanya, dengan siapa? Siti apa? Yang di sini? Tunggu di sini. Namanya Siti siapa, Nyi? Siti siapa Nyi? Ada haknya Halimah. Siti Halimah. Siapa Siti Halimah itu? Siti Halimah tuh siapa tuh? Siti Halimah tuh. Yang rambut panjang. panjang. Yang Temannya Nyi Rambut Kasih. Siti Halimah. Penunggu di sini ya, Nyi Halimah itu ya. ini rambutnya sama dengan Nyi Rambut Kasih ya, Rambut sampai kasih ke panjang. sampai ke lantai. Sampai ke tanah. Ini temennya apa memang Nyai Rambut Kasih? Nyi Rambut Kasih ya. Oh iya. Oh. Beliau pengen menyamar. Malu ya nyampaikannya ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan Kalau malu. memang Nyi Rambut Kasih Barangkali kita bisa bantu ya kan? bisa bantu, ya kan? Jangan malu, jangan Nggak takut, jangan apa-apa. sedih. Ini Iya, siapa? Ini apa? Kenal sama Abah ya? Kenal ya? Ini apa yang ngurus sini? Ya. Iya. Apa itu maksudnya? Oh, ada kumisnya. Iya. Oh, tutup mulut. Oh. Oh, maksudnya apa tuh? Gak boleh cerita. Abah. Oh, Abah pendiam orangnya. Iya, betul. Nggak boleh banyak bicara. Oh, Betul. tapi kalau kami ingin dengar cerita sejarah tempat ini boleh nggak, Nyi? Boleh ya, boleh nggak ceritakan? Tadi yang diceritakan Bapak itu seperti itu kisahnya. Boleh nggak duduk, Nyi? Kita biar ngobrolnya enak, Nyi. Adanya itu di situ bisa. Kita bukan Ya, sama Abah. pengganggu Sama Abah, loh. ya, sama Abah. Iya, iya. Tarik aja. Sini nih. Ayo, Nyi. Ayo. Subhanallah. Ya. Ini.
Mungkin nama aslinya tuh Siti Halimah, tapi panggilannya Nyi Rambut Kasih. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, azan ya Allah. Maaf. Dia kalau dengar azan dia sadar. Maaf ya. Lalu ya kita lanjut habis azan ya. Tiba-tiba makhluknya pergi karena mendengar kumandang azan. Nanti kita lanjutkan lagi. Dari akhir. Oke. Ya, kita akan melanjutkan proses mediumisasi karena kumandang azan sudah lewat. Panglima, tadi kan Panglima bilang selain dua makhluk tadi ada apa yang terlihat? Katanya melihat itu ya, apa? Santri. Banyak santri kayak anak-anak kecil umur 7 tahunan kayak megang kitab gitu jalan. Banyak santri ya, tapi santri goib. Ya. Assalamualaikum Nyi. Boleh ngobrol Nyi? Duduk sini Bah. Ya, boleh nanya. Ya. Apa di atas ini coba nggak Sini, apa-apa Bah. kan? Ini ada tamu Nyi dari Mata Langit. Ingin tahu sejarah. Boleh Nyi? Boleh. Cerita lu mitos yang beredar di masyarakat. Iya, mitos yang beredar tentang Jaka Saliwa itu kan banyak versi nih Nyi, simpang siur. Nah, kita pengen tahu yang versi aslinya tuh sebenarnya seperti apa sih kisahnya? Barangkali ada pembelajaran untuk kami gitu. Apa yang kau sampaikan itu banyak kebenaran. Aku tenang. Kenapa mereka mengatakan tentang keburukan bahwa menyobek-nyobek kita? Nah, saya dengar yang versi itu. Bukan. Tuh. Nah, ternyata versi yang saya dengar tuh salah ya? Kitab itu tidak boleh disobek. Tidak ada yang berani. Itu hanyalah kertas biasa. Syekh Datuk. Datuk Putih. Siapa? Panglima Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Nyai kenal Panglima? Haba. Apa Gan? Haba gue. Orang Aceh. Ngomong bahasa Aceh. Kau tahu Panglima dari Aceh? Datuk suka kamu. Salam Datuk Kuda. Kenal Datuk Kuda? Datuk Borong. Iya. Salam kembali. Yang di sini namanya Datuk apa? Datuk Putih. Datuk Putih itu wujudnya apa? Dia bukan dari tanah ini. Oh, pantasan dipanggilnya Datuk. Jauh dari Arab. Tapi persinggahan pertama Betul. tanah Aceh, tempat lahir Panglima. Oh, Masya Allah. Iya, Nyi, maaf Nyi, aku mau. Karena kalian disambut dengan air, dengan angin. Betul, beberapa kali angin enak sejuk. Karena Ya Bu ya. angin itu tak terlihat tapi Nyata dirasa. terasa. Ada rasanya. Seperti suara yang didengar. Jaka itu bersuara tapi tak berwujud. Iya, Jaka Saliwa dengan suara nggak ada wujud. Kekuatan besar, suara besar. Pada waktu itu ada kemarahan dari hati seorang anak laki-laki Iya. yang tak tahu di mana yang kau ceritakan tadi. Iya, bapaknya di mana ya? Ceritakan ya. Itu juga saya tahu dari sesepuh yang ada di Belawanyai. Saya nggak bisa mengarang sendiri karena lahir saya baru itu dari sesepuh yang ada di desa Turun-temurun kami. ya ceritanya. Jadi itulah satu, ada kekecewaan di hati. Kenapa aku ditinggalkan? Karena dia belum mengerti tentang perjuangan dalam berdakwah dan bersyiar. Lalu agar anak ini mempunyai bekal dalam hidupnya, maka orang tuanya menitipkan anak ini kepada seseorang yang pandai dalam keahliannya, yaitu di bidang agama. Ya.
dan ilmu kanuragan. Ya. Berilmu itu tidak mudah. Mencari ilmu tidak mudah. Harus disertakan dengan kesabaran, juga kegigihan. Bukan semata dia itu mempunyai warna yang berbeda dalam wajah kita. Apa yang mencoreng wajah seseorang? Tahu tidak? Yaitu perbuatan. Seseorang jatuh bukan dari luar, tetapi dari dirinya sendiri. Apa yang sudah dilakukan? Seseorang yang jatuh jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi bercerminlah. Introspeksi. Tidak sepenuhnya kesalahan sesuatu yang menimpa kita itu sepenuhnya kesalahan orang lain, tetapi kembali kepada diri kita. Tetapi ingat, kenapa ketika pada saat dia marah dengan keadaannya, dia pergi untuk mencari sesuatu yang lebih baik, tapi tak didapatkannya. Mencari apa, guru? Cerita yang saya tadi dari Dan guru besar asli akhirnya kembali lagi. dia kembali lagi, tetapi dalam keadaan yang gelap, gulita, dan penuh dengan angin kencang. Kenapa Kayak dia kisahnya kembali? sekarang nih penuh angin kencang. Iya, bolak-balik angin gede ini. Tadi ceritakan kamu. Lalu apa yang didapatkan anak? Pelajaran untuk kalian. Iya. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Dan jangan pernah kita memaksakan diri di luar kehendaknya dan marah terhadap keadaan kita, karena hidup itu sudah diberikan pertanggungjawaban kepada siapa yang diberikan. Dia itu diperintahkan oleh ibunya datang ke tempat ini untuk mencari ilmu, yaitu ilmu agama, agar kelak kau menjadi anak yang soleh seperti bapakmu. Ingat, tidak ada jaminan seorang kiai anaknya bisa masuk surga. Seorang wali anaknya bisa masuk surga. Karena setiap manusia yang dewasa, dia menanggung dirinya sendiri sesuai dengan amal perbuatan. Tidak tergantung orang tuanya ya? Tidak. Maka tanggung jawab orang tua untuk membekali ilmu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa anak itu merasakan satu kebosanan di tempat ini? Ketika mempelajari ilmu Ketika itu. dia diingatkan untuk ketaatan, untuk kedisiplinan, untuk akhlak yang baik, suatu ketika dia memberontak, menyalahkan. Akhirnya perempuan itu marah untuk menyadarkannya. Berarti benar ditampar sama Nyi Rambut, kasihkannya Nyai Sebagai tamparan kasih sayang untuk menyadarkannya. Mengingatkan tentang kebaikan ya sebenarnya. Iya, paham. Lalu dia pergi dan Berguru datang lagi. dia kembali lagi. Ya, muridnya aja nampar sampai gesang, apalagi gurunya. Betul. Karena itulah semata bukan hanya ilmu yang hitamnya wajahnya itu pun perlambang dari pengingat
atas perbuatan. Jangan mencorengi wajahmu sendiri di atas perbuatanmu. Bahwa sebenarnya memang pesan dari Datuk Putih itu benar. Seorang anak laki-laki harus bertanggung jawab terhadap ibunya. Maksudnya, Kembali lagi ke apakah ibunya. dia tidak bertanggung jawab terhadap ibunya? Sayangi ibumu, hormati ibumu, jangan berprasangka buruk terhadap ibu. Oh, apakah dia sempat berprasangka buruk terhadap ibunya? Karena anak itu ada sedikit kemarahan terhadap ibu. Oh gitu. Yang dikatakan, siapa ayahku, di mana ayahku. Ibunya tak dapat menjawab di mana. Maka ketika sang guru merasa kecewa, Datuk Putih, dia menahan dirinya, tapi alam tak dapat menahan gejolak. Angin kencang bermain. Oh gitu. Masuk ke dalam gubuk angin gitu ya, menghamburkan. Catatan-catatan ilmu yang sudah dipelajari. Oh, Berterbangan. kertas-kertas itu bersih catatan ilmu ya, bukan Al-Quran ya, bukan. Maksud dari semua itu, Paham? ilmu yang sudah kau pelajari, setinggi apapun ilmumu, tetapi bila ada sedikit dendam dan marah di hatimu, dia tidak akan bisa jadi. Kenapa lembaran-lembaran itu jatuh ke air? Karena kehidupan. Air adalah kehidupan. Dan setiap kehidupan butuh tuntunan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, Ilmu angin lagi. agama. Kenapa di sini banyak kura-kura? Agar pemuda itu bisa belajar dari kura-kura. Kura-kura adalah perlambang kesabaran, keikhlasan, dan juga umur yang panjang. Kura-kura adalah hewan yang berumur panjang. Gitu ya Pak? Iya. Ada berapa kura-kura tuh? Jadi ini sama kalau komodo itu 4.000 tahun yang lalu. Kalau kura-kura ini 2.500. Makanya kura-kura di sini adalah ganas. Jangan sampai tergigit. Kenapa? Karena bakterinya lebih tinggi. Jangan sampai kura. Betulnya ya. Kalau kegigit kura-kura ini bisa berbahaya. Kenapa Sejarah kura-kura di sini beda dengan kura-kura di tempat lain dan nggak bisa hidup kecuali di sini? Andai kan dibawa ke tempat lain, kenapa nggak bisa, nggak boleh? Dia berhak memilih hidupnya sendiri. Karena sejak dulu dia memang di tempat ini. Jangan pernah memaksakan kehendak makhluk yang memang dia mempunyai haknya di atas takdirnya. Itu habitatnya memang di sini. Berat kata-katanya. Hak di atas takdirnya, berat itu kata-katanya. Karena takdir berkaitan dengan Sang Maha Kuasa. Iya. Kalau kau melawan takdirnya, berarti kau melawan Tuhannya. Tuh, bener kan? Terima kasih. Kau telah meluruskan Betul. Jadi cerita ini. Kura-kura itu asalnya dari mana kok ada di kolam itu? Kaitannya dengan kertas tadi apa? Kaitan dengan kertas itu adalah ketika catatan ilmu yang sudah kau pelajari tidak kau gunakan, maka semua akan hilang Sia-sia. betul. bersama kehidupanmu. Jangan
menjadi orang bodoh di atas ilmumu sendiri. Kura-kura itu menunjukkan dirinya sebagai tanda bahwasanya aku ini adalah makhluk ciptaan Allah yang sama denganmu. Aku ikhlas dengan bebanku. Punggungku adalah langit-langit. Tempurung di bawahku adalah bumi. Dan aku berada di tengahnya dalam perlindungannya. Nyi, boleh saya nanya Nyi? Kan banyak yang suka dari pengunjung, baik dari pariwisata atau dari mana-mana, menanyakan itu silsilah Cikuya itu kepada kami khususnya. Yang tadi saya sampaikan itu benar tidak? Masalahnya itu menurut sejarah. Kalau memang benar ya alhamdulillah. Kalau memang salah yang terbaik harus bagaimana? Jadi istilahnya yang kami sampaikan itu kami bukan menurut dari YouTube atau dari kata orang, tapi kata tokoh masyarakat yang kau tahu makna dari Cikuya? Yang Bapak ketahui apa makna Cikuya? Kuya itu ada maknanya. Apa Nyi? Kuya itu kudu yakin. Oh, baru tahu. Berarti kau yakin dengan tanah ini. Semua itu kebesaran Allah. Berarti yang saya sampaikan tadi itu benar Nyi? Tiba-tiba riwayat sejarahnya. Setiap kata-kata yang kebenaran sejarahnya itu yang saya sampaikan. Menyimpang dari yang kau tidak ketahui. Iya. Berarti saya yakin gitu Nyi, menyampaikan itu benar gitu Nyi. Benar. Iya, makasih. Karena kembali takdir itu harus diterima sesuai dengan keimanan. Percaya dengan takdir baik dan takdir buruk. Waktu itu jumlah besar ya Pak? Waktu wabah itu? Ya hampir punah semua, ya, hampir mati lah gitu. Dengan kejadian itu akhirnya menjadi pusat perhatian. Gini, Nyai boleh saya nanya Nyi? Kan ini kan ya kura-kura ini harus dijaga, dilestarikan. Dan sekarang kura-kura itu harus dikasih makan karena dia juga makhluk yang masih bisa bernyawa, yang namanya bernyawa itu harus dikasih makan. Bisakah pengunjung di sini lebih banyak untuk dapat memberikan makan kepada kura-kura tersebut? Begitu Nyi? Bisa. Karena setiap yang bernyawa Allah sudah jaminkan rezeki atas rezekinya. Iya. Jadi ikhlas saja. Betul. Dan ini gimana Nyi? Pesannya ini adalah yang pertama, siapa yang menyayangi makhluk ciptaanku, maka Allah akan menyayangi sebagaimana kau menyayangi ciptaannya. Kalau gitu apa pesannya untuk ibu-ibu yang sudah merawat kura-kura di sini? Gak boleh sedih. Kembali kepada keikhlasan. Ikhlas merawat tempat ini, ikhlas memelihara ciptaannya, maka Allah akan memelihara hidupmu. Karena semua ini adalah karunia-Nya. Dan semua ini adalah bagian rahmat untukmu. Bertanya tempat ini tergantung dirimu, termasuk maafkan aku tadi bersuara. Oh Nyai, tadi yang tiba-tiba Bapak dengar suara tadi loh Pak. Ada suara gitu Bapak tengok ke belakang kan. Aku juga agar kalian tahu kami ada bersama kalian. Masalahnya kami ingin melestarikan kura-kura ini sampai kapanpun, sampai kemampuan tangan-tangan kami ini. Ya. Nyai terharu ya? Terima kasih. Keselamatan kita bersama adalah suatu keberkahan tempat
tempat ini. Amin. Amin lagi. Kita bersama-sama hidup berdampingan di muka bumi ini. Ya. Jadi ambillah pelajaran dari tempat ini. Jangan coreng dirimu sendiri. Itu pesanku. Ya. Keikhlasan adalah yang utama. Ya. Kesabaran adalah bekal kehidupan. Ibadahmu adalah rezeki. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau salam dulu nih. Salam dulu tangan iya. saya. Salam ya. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah Akbar. Aduh, bentar mami kesemutan. Iya, aku juga kesemutan. Ya, kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk gaib penjaga di sini, dan saya dan Ismi minta maaf ya, ini kakinya lurus karena sedang kesemutan. Ya, Bapak sebagai pengelola tempat ini, apa kesan-kesannya setelah kita berkomunikasi dengan makhluk penjaga di sini? Ya, menurut saya ya alhamdulillah dengan adanya dari kunjungan dari Mata Langit ke desa kami, mudah-mudahan itu suatu berkah. Adalah berkah buat kami. Satu, kami tahu sebenarnya yang namanya riwayat Cikuya itu seperti apa, yang jelaskan sama tadi. Setelah itu mudah-mudahan dengan adanya barangkali ini dimasukin YouTuber atau bagaimana, desa kami akan terangkat. Amin. Banyak pengunjungnya. Kenapa begitu? Karena kami mengharapkan dengan adanya pengunjung-pengunjung seperti ini, media-media seperti ini ingin mengangkat derajat Cikuya ini, karena ini binatang hidup, perlu makan, perlu perlindungan di sini supaya ada penghasilan untuk merawat dan menjaganya. Mungkin itulah yang kami sampaikan. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti setelah ada kejadian ini, kunjungan ini akan lebih banyak pengunjungnya. Dan di samping itu juga yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Amin ya Allah. Kita semuanya dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, tambahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya, supaya kita suatu saat nanti akan bertemu lagi, bukan pada hari ini aja. Mungkin itu saja. Dan sejarah jadi bisa diluruskan dengan tayangan ini, Pak ya. Sejarah-sejarah yang menurut versi ini, yang banyak versinya, yang setelah dijelaskan tadi, mungkin pemahaman sudah melihat sendiri, mendengar sendiri bahwa sebenarnya kura-kura itu seperti ini. Nah, yang telah disampaikan, mudah-mudahan itu ada suatu kebenarannya, dan yang saya sampaikan tadi itu adalah benar. Katanya itu tidak meleset sedikit pun, dan mudah-mudahan kelanjutannya barangkali ada inovasi atau yang lainnya untuk kesini belajar. Insya Allah kami akan terbuka dengan kedua belah mulut untuk menerimanya. Ya, terima kasih. Abah ada komentar, Abah? Suku Abah orangnya pendiam sih. Ya, sebentar Bapak dulu. Silakan Pak. Iya, terima Gimana kasih kesan-kesannya? untuk semuanya, terutama tim Mata Langit. Malam hari ini betul-betul membuat kami bahagia dari paparan sejarah yang selama ini simpang siur. Akhirnya kami punya pencerahan. Kemudian kami sebagai pengurus di sini mudah-mudahan akan semakin yakin sesuai dengan tadi ada kata kuya yang selalu nempel di lidah. Kita sering dengar tapi nggak maknanya baru kali ini tahu ya. Masya Allah. Kesabaran dan juga keikhlasan kami akan terus terbangun dengan kegiatan ini, termotivasi. Mudah-mudahan kami akan bisa lebih semangat lagi, lebih sabar lagi, dan lebih bisa menciptakan apa yang diharapkan oleh tentu yang penghuni di sini pun. Kami harus betul-betul bisa melestarikan dan menjaganya. Itu aja. Insya Allah kami akan lebih ikhlas lagi. Amin lagi. Amin. Disambut lagi Pak. Pak. Pak, terima kasih ya. Tadi Bapak bilang ada acara, tapi ternyata beliau sabar menunggu sampai syuting selesai. Ada tadi udah pamit duluan ya. Alhamdulillah ikhlas Pak ya. Kang Andre, apa kesan-kesannya? Bisa bersilaturahmi adalah ilmu buat kami semua. Iya, Pak. Yang selama ini mungkin kami mengurusi baru sebatas ya inilah keikhlasan kami, tapi yang namanya manusia tetap batas kesabaran selalu diuji. Tapi kami semakin yakin setelah berkomunikasi dengan apa yang ada di tempat ini,
berarti ada interaksi dengan kami. Ini yang membuat kami lebih kuat. Ya. Dan memang di dalam dunia ini kan ada makhluk ciptaan Allah selain manusia, yaitu mereka itu kita hidup berdampingan, saling menghormati gitu Pak ya. Artinya apa yang kami sekarang lakukan, syariatnya mungkin mengurusi koya, tapi hakikat kami adalah untuk melindungi ibadah, ciptaan Allah. Betul. Ya. Baik, Kang Andri silakan, apa kesan-kesannya? Alhamdulillah kesannya banyak sekali. Kebetulan dengan adanya Mata Langit ini, karena memang betul-betul real, nyata gitu. Nggak ada rekayasa. Nggak ada rekayasa. Nah sebelumnya saya udah cerita juga, diberitakan sama Pak Sekdes begini. Nah dengan istilahnya saya hadir ke sini, walaupun tadi maaf agak terlambat Pak, tapi saya tetap komunikasi sama Pak Eman. Alhamdulillah dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan malam ini betul-betul bisa terungkap dan terkuak yang sebenarnya seperti apa. Itu saya senang sekali gitu. Paling Tapi gitu aja. Kayaknya memang sudah diatur sama Allah supaya kita datangnya mepet dengan maghrib supaya kita sempat sholat di sini. Alhamdulillah kita sempat sholat jamaah tadi ya dengan Bapak juga. Alhamdulillah. Ini dari pengurus ada yang mau komentar, Ibu? Siapa yang mewakili? Silakan. Siapa? Ibu aja, silakan. Apa kesannya? Ya kesannya kami di sini merasa bahagia karena apa yang selama ini kita tidak tahu dan simpang siur menjadi jelas, dan kedepannya insya Allah lebih baik lagi kita merawat di sini, menjaga di sini. Ada lagi yang mau nambahin Ibu? Karena yang namanya kura-kura ini semakin kesini semakin banyak, tukiknya makin banyak. Anakannya. Jadi sekarang aja tukiknya itu hampir ada 1.000 lebih. Tukik itu apa? Anak-anak. Kura-kura. Ada 2.000-an. Di sini untuk pembesarannya itu nggak ada, karena fasilitas kolam terbatas. Nggak ada, terbatas. Terus maka daripada itulah dengan adanya ini barangkali mudah-mudahan ada perhatian ada support perhatian untuk dari perkembangannya orang di lain sini yang mendengar ini, bukan seolah keluhan tapi mengharapkan. Kami nggak mengeluh, kami semangat nggak mengeluh, cuman mengharapkan apabila ada donatur untuk membuat kolam di sini untuk pembesaran kolam kura-kura tersebut, itulah yang kami harapkan. Semoga ada perhatiannya. Dari pertemuan ini akan ada sedikit ada yang mendengar kepada suatu keberkahan kepada kura-kura dan keberkahan kepada donatur yang akan memberi. Amin. Ya. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini. Ya, saya rasa tadi udah banyak banget ya penyampaian hikmah-hikmah dan pesan-pesan yang saya rasa udah cukup sangat sempurna gitu ya. Tapi yang perlu kita ambil hikmahnya dari tempat ini adalah bagaimana kita bisa lebih mengetahui bahwasanya di mana hak yang memang harus kita penuhi, di mana yang memang bukan hak kita gitu untuk kita ambil. Jadi artinya kalau memang menjadi haknya, menjadi miliknya, pasti akan datang, pasti akan sampai. Begitu juga dengan tempat ini nantinya mungkin perlunya adanya kolam yang lebih lebar lagi di tempat yang berbeda ya. Saya yakin insya Allah mudah-mudahan kita berdoa bersama nanti ada yang membangun sesuai dengan harapan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, terutama para pengurus ya. Iya, insya Allah saya yakin nanti akan ada yang memang mau berdonasi gitu untuk tempat ini gitu ya. Karena ini memang untuk makhluk Tuhan yang memang makhluknya juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok kura-kura ya, yang tadi sudah dikatakan juga berumur panjang, binatang yang sabar. Jadi memang ya lucu lah sebenarnya, binatang yang lucu kalau kita bilang, dan banyak hikmahnya gitu. Jadi saya rasa begitu saja. Saya terima kasih sudah diterima dengan baik di sini sama Pak Sekdes, sama Bapak pemelihara tempat ini, sama Pak Abah, sama ibu-ibu yang lainnya juga pengurus di sini. Kalaupun memang ada tingkah laku dan kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga jadi berkah ya. Amin ya. Ya Pak Sekdes, seandainya ada donatur yang berkenan untuk ikut membantu, bisa menghubungi kemana? Kami mohon untuk menghubungi kepada Pokdarwis Desa Belawa, Kecamatan Mahabang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Insya Allah akan langsung diterima dan akan langsung digunakan sebagaimana mestinya. Kontak person atau nomor WA yang bisa dihubungi? Boleh dengan nomor HP
0878 8139 0505. Terima kasih, semoga membawa manfaat dan hikmah dan juga berkah untuk kita semuanya. Amin. 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 Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Bang Malangit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.